Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan muda yang berada di fakultas yang sama dengan saya, yaitu dari Fakultas MIPA Untan. Nah, beliau ini memulai usahanya sejak masih kuliah. Beliau adalah Febri Atama. Seperti apa isi wawancara saya bersama beliau? Simak video berikut ini. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febri Atama. Saya dari Siskom 2017. Sekarang masih kuliah. Dan sekarang sedang lagi jalan usaha nih sebagai freelancer dan juga desainer grafis. Itu aja sih. Oke, boleh diceritain nggak sejak kapan Bang Febri ini memulai usahanya? Terus kok bisa sih kepikiran untuk buka usaha tersebut gitu? Apa sih motivasi sebenarnya gitu? Mulai usahanya sih sebenarnya sih belum lama juga ya. Yang mulai sekitar tahun 2017 ya. Pas masih maba kemarin. Itu dasarnya tuh emang karena hobi pertama. Karena hobi suka juga bikin kayak desain poster, stiker gitu, atau desain baju gitu kan. Dan awal-awalnya dulu tuh masih kayak kerja gratisan gitu. Nah, lama-kelamaan kan udah mulai ada peluang nih, ada kawan-kawan yang rela mau bayar untuk desain yang saya buat. Itulah awalnya mulai saya seriuskan di situ, ya sampai sekarang menghasilkan di situ. Oke, terus apa sih suka duka selama Anda menjalani usaha yang sekarang gitu? Kesulitan atau keseruannya gitu, boleh berbagi? Serunya, ini mulai dari serunya dulu ya. Serunya tuh ya karena kita gaji ya, dapat duit ya. Ketika karya kita dipakai orang lain gitu tuh, dan kita dapat duit dari hasil karya sendiri tuh, itu ada kebanggaan sendiri sih sebenarnya. Dan kalau dukanya gitu tuh, ya untuk kita merit sesuatu tuh berat gitu awal-awalnya. Apalagi harus sendiri-sendiri ya, banyak salahnya di sana sini. Kita nggak tahu negosiasi, ditipu orang kayak gimana, banyak juga sih. Dan ketika dapat klien yang bagus, kita belum pandai negosiasi soal itu kan, soal gimana cara kerja gitu tuh. Kita banyak revisi tuh, revisi tuh nggak habis-habis gitu. Ketika dapat klien itu kerja sesuatu tuh, itu sih paling kesan lah selama ini. Oke, terus boleh tahu nggak sih pendapatan pertama gitu? Masih ingat nggak gaji pertama sekarang? Gaji pertama, ya. Paling pertama. Iya, pertama terima kasih sebenarnya, terima kasih ya. Jadi itu saya tuh kemarin tuh bikin logo, poster sama baju kan untuk usaha clothing, usaha untuk baju-baju brand clothing gitulah kan, untuk kawan saya yang di MIPA juga. Tapi udah berhenti kuliah sih sekarang dia. Jadi tuh saya bikin tuh itu hampir seminggu tuh kurang tidur. Jadi dari bikin logo kan ada tahap-tahap juga tuh, dari mulai riset, mulai sketsa segala macam, dan juga bikin barang-barang yang lain juga kan, pesan yang lain juga. Tapi itu setelah saya udah selesai bikin ya, udah saya kirim ke yang minta desainnya, itu tidak dibayar. Tapi bilang terima kasih langsung hilang deh. Nah itu awalnya gajinya terima kasih. Gajinya terima kasih. Iya. Oke. Perencanaan ke depan gitu untuk usaha yang sedang dijalani sekarang. Oh sih, rencana ke depan ya. Rencana ke depan sih pastinya mau ekspansi besar lagi ya. Buka studio, kalau bisa ya sampai ada lah. Kantor sendiri gitu. Rencana ke depan besarnya gitu. Tapi mungkin masih lama sih. Soalnya kan dari saya sendiri pun masih perlu banyak belajar lagi cara gimana manage anggota-anggota bawahan kan. Gimana juga cara negosiasi, gimana bikin dokumen itu gimana gitu. Hukumnya juga masih belum saya pelajari juga, masih banyak sekali sih, masih itulah kosong lah yang perlu lagi diperdalam lagi. Untuk kedepannya pastinya itu sih buka studio sendiri, gimana nanti di situ tuh kalau bisa saya ngajak kawan-kawan terdekat gitu yang istilahnya belum ada pekerjaan atau gimana kan, itu sih ke depan rencananya.
Oke, sangat bagus sekali ya karena memang itu lapangan pekerjaan. Ya. Sekarang yang Anda jalani sekarang itu mengalami gangguan gitu, baik dari penghasilan atau mungkin ada kendala-kendala lainnya, Pas pandemi ini ya. atau malah lebih menguntungkan? Sebaliknya ya, tidak menguntungkan, agak rugi sebenarnya. Sebenarnya dari awal tahun kemarin semuanya banyak dapat kan. Mulai pandemi kan bulan 23 kan, udah mulai kita ada lockdown kan. Atau kan tuh banyak UMKM atau usaha-usaha yang memang ditutup gitu kan, jadi nggak bisa beroperasi, jadi klien pun nggak bisa bayar gitu. Ada yang mereka udah kayak DP gitu kan, DP separuh 50% gitu, tahu-taunya gara-gara pandemi nggak bisa bayar, mereka nggak bisa bayar, dan akhir-akhirnya usaha mereka sendiri tutup. Dan saya sendiri kan bergerak bidang jasa kan, kalau misalnya saya masih bisa jalan gitu, tapi kliennya yang punya jasa gitu, yang punya jasa saya, mereka nggak bisa bayar, bisa juga itulah stuck juga sih pendapatannya. Kalau tahun kemarin masih banyak lah dapat, tapi udah mulai pandemi ini udah mulai kurang lah. Dan makin kesini pun saya pun udah agak kurang main di menurut saya di desain saya. Jadi sekarang pun saya pun lebih ke kerja di kantor lah sekarang. Tuh ya. Berarti karena memang ada masalah yang kayak gitu, sementara Bang Febri ini bekerja di kantor gitu ya, sebagai apa nih? Di kantor saya sebagai UI designer. Jadi itu saya di kantor ini punya role untuk kayak ini kan, misalnya ada klien datang ke kantor mau bikin aplikasi. Nah, sebelum masuk ke tahap produksi atau tahap pengembangan codingan ya kan, programnya masuk saya dulu. Jadi saya di sini saya ngerancang gimana sih visual tampilannya ketika orang makainya. Di situ tugas saya di kantor situ. Itu sih. Oke, menurut Bang Febri gitu, ada nggak sih manfaat lebih ketika memang bekerja sebagai karyawan gitu, ketika balik lagi ke usaha bisnisnya sendiri gitu? Entah itu relasi atau itu ada nggak dapat manfaat lebih kayak gitu? Ada pro kontranya sih sebenarnya. Kalau misalnya pas kemarin freelancer dan kita buka usaha sendiri, itu nyamannya kita banyak waktu kosong gitu. Waktu kosong kan, jadi kita mau mengerjakan kapan terserah, dimanapun terserah, mau lagi ngapapun terserah gitu. Jadi intinya udah kita tetapkan tanggal atau deadline kita mau presentasi ke klien, itu dalam pekerjaan ini terserah kita mau ngapain aja. Yang ketika di kantor tuh ya kontranya itulah waktu terutama. Tapi yang pro-nya ya gajinya ya pasti gitu. Kalau yang freelancer ini kan kadang tuh kayak saya kadang sampai sebulan tidak ada masuk sama sekali, tidak ada klien yang datang gitu. Kadang ada sebulan kemudian bulan depannya numpuk proyeknya sampai tidak mampu lagi biasanya. Itu sih di kantor ya lebih aman lah istilahnya gitu. Walaupun gajinya gitu ya, nggak kayak freelancer kemarin kan bisa lebih dari yang diharapkan gitu. Kalau di kantor ya segitu aja udah ditetapkan. Itu sih kurangnya di situ. Kemudian ya sih pro kontra antara bekerja sebagai pegawai di kantor sama sebagai memang seorang yang punya usaha sendiri, itu ya memang sebuah masalah yang ya nggak bisa buat dipilih dalam waktu cepat gitu, karena memang mau bikin usaha juga perlu modal. Nah, kalau untuk usaha yang sedang dijalani oleh Bang Febri ini, modal utamanya tuh apa? Terus apa saja sih yang harus dilewati gitu? Entah pelatihan, entah harus ada skill apa gitu. Karena enggak semua orang itu punya bakat seperti yang dimiliki oleh Bang Febri. Gini ya, kalau bicara masalah bakat atau sebenarnya itu saya sendiri tidak percaya dengan bakat itu apa sebenarnya. Itu dia pertama. Karena emang dari saya kan mulai belajar kan dari SMP sebenarnya. Di warnet dulu tuh, itu belum ada laptop dulu kan. Dan mulai SMA baru ada laptop, baru belajar sendiri, ngulik sendiri. Emang sih di desain
waktu lama sekali lah saya pelajari. Jadi awal-awalnya itu walaupun keterbatasan kita nggak ada apa ya, nggak ada barang-barang elektronik kayak gini, bisa kita pinjam ataupun bisa kita warung gitu kan, kakak saya dulu kan. Jadi tuh emang anu sih, perjalanan panjang juga kalau boleh kalau mau diceritakan gimana gitu tuh. Intinya udah banyak manis pahitnya lah di perjalanan kan. Tadi apa tadi pertanyaan tadi, lupa tadi pertanyaannya. Yang bagian mana nih? Yang masalah apakah harus ada ikut pelatihan atau gimana gitu ya? Oh itu tuh. Sebenarnya tuh enggak wajib pelatihan, tapi kalau ada ikuti. Tapi biasanya kan kalau pelatihan gratis tuh kan agak kurang kena gitu, kan umumnya kan. Ya, kalau yang berbayar biasanya banyak berbayar juga, dan juga yang masih murah lah, masih di kantong mahasiswa lah gitu. Kayak contoh di rubrik grafis.com ataupun di bit.angga.com tuh itu paling enggak 100 ribu lah harga anunya, kursusnya untuk satu kursus gitu. Jadi sebenarnya walaupun misalnya kita enggak ada enggak ada uang misalnya budget kan, bisa cari di internet dulu yang gratisan, yang di YouTube atau gimana, pahami dulu dasar-dasar atau basic-basic untuk ini kan, desain kan. Kalau misalnya udah bisa desain gitu, mulai tuh gabung-gabung ke komunitas, kontribusi di situ, banyak-banyak bertanya lah dengan senior-senior di sana kan. Kalau misalnya udah lebih mampu lagi, udah mulai berani berdiri sendiri, mulai tawarkan kemampuan kita tuh. Kalau saya kan menawarkan kan ke UMKM Pontianak nih. Jadi saya pun kalau misalnya bikin desain, pasti ya ada ada rewardnya kan, dibayar oleh mereka. Itu sih anunya. Oke. Selain itu kan memang udah di sharing gitu kan tentang bagaimana sih bisa buat ibaratnya pandai gitu untuk desain. Nah, kalau saya pribadi adalah orang yang memang udah belajar nih, dan nih belajar dari SMP sih, dari SMA gitu udah belajar. Pandai nih teori, pas nyoba nih pandai. Cuma tuh mudah sekali buat apa ya? Ujung-ujungnya tuh nggak bisa buat menyesuaikan warna gitu, terus juga nggak bisa bikin bagus gitu desainnya. Itu ada teknik-teknik rahasianya enggak sih gitu? Soalnya saya enggak pernah ikut pelatihan yang berbayar. Itu ternyata mau jam terbang kita jadi diperbanyak lagi sebenarnya. Saya pun awal-awal masih jelek sekali dulu. Awal-awal saya pas masih SMP SMA kan ikut lomba nggak pernah menang gitu. Di kuliah nih udah tahu banyak kesalahannya di mana, akhirnya tahu juga nih, oh di sini salahnya, di sini anunya. Jadi udah banyak kegagalan dulu lah sebelumnya kan. Sebelum apa ya, saya merasakan manisnya gimana dapat duit, gimana lomba gitu tuh. Jadi tuh pelatihan berbayar itu pun yang saya dapat itu baru kuliah di sini lah saya kan, karena emang saya udah bisa menghasilkan dari diri sendiri, beli kursus lagi, nambah lagi ilmu lagi itunya ke bidang ini. Jadi itulah semakin pelan-pelan tuh, dari awalnya nggak tahu, gagal, belajar sendiri, cari tahu lagi, paham lagi, dicoba lagi. Kalau misalnya udah berhasil di sini, jangan langsung puas gitu, tapi belajar lagi, cari terus. Kalau misalnya udah berhasil lagi, jangan berhenti lagi, tetap belajar terus. Kalau misalnya di bidang desain kan luas sekali kan, tidak cuma di bidang teknis ya, bidang kita komunikasi juga perlu penting juga, negosiasi juga penting, cara kita manajemen juga penting juga, banyak tuh bidang sebidangnya lah. Jadi tidak sekedar kita tiba-tiba langsung ada orang mau minta desain kan, tapi kita nggak tahu nih perluannya mau bikin apa, nggak tahu kita gimana cara deal harga dengan kliennya tuh. Itu penting juga dipelajari kalau kita mau buka jasa sendiri tuh. Jadi banyak lah tuh, nggak sekedar cuma bisa teknik desain ya sebenarnya. Itu sih. Berarti kan memang
ada klien-klien yang hanya bilang kalau oh ini untuk ini tanpa memang memberikan informasi yang lebih detail gitu. Sisanya kalau untuk desain memang dari eh Bang Febri sendiri gitu kan yang menuangkan maunya klien dalam bentuk visual desainnya gitu ya. Kemudian kalau untuk dijawab dulu. Oke lah. Kalau memang gitu ya, emang apa tuh ada tahapan sendiri sih kalau kita mau apa tuh mau bikin perancangan tuh gitu yang ada stand gitu ya. Jadi awalnya memang kita ada apa tuh kayak komunikasi dengan klien tuh. Kita itu analisis kebutuhannya. Kita cari tahu dia ini mau bikin apa, bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, menyesuaikan branding dia, dan banyak lagi lah. Dan tentang waktu yang di anaknya berapa. Udah kita tahu kebutuhannya kayak gimana, apa yang dia mau, baru kita deal harga di situ. Jadi itu emang ada step by stepnya dan bisa langsung tiba-tiba dia datang mau bikin logo, kita ngasih harga, atau langsung jadi. Itu nggak bisa gitu. Karena kita di sini kan mengedepankan value sama kualitas kita di sini. Kalau kita nggak bisa jaga kualitas kita, klien pun nggak akan pernah datang ke kita lagi gitu. Itu sih. Kemudian balik ke tingkat pasarnya gitu. Gimana sih cara Bang Febri untuk mempromosikan jasanya gitu sehingga orang luar juga kenal gitu? Apakah lewat media sosial atau lewat teman-temannya atau ada teknik lain gitu? Kalau awal dari yang dulu ya, kebanyakan tuh masih lah ya, mulut ke mulut kan. Jadi emang kita dari sini banyak-banyak harus nawarkan diri gitu, brandingkan diri. Kalau kita ini desainer, kita ini bisa bikin desain ini, desain itu, dan itu kita juga setelah ada orang percaya dengan kita, dia minta tolong kita bikinkan desain, kita harus kasih kualitas tinggi nih, kualitas bagus ke mereka, kualitas bagus, harga yang pas. Ketika nanti kita udah ngasih desain yang bagus gitu kan, itu bakalan nanti klien tuh senang dan dia bakal merekomendasikan kita ke kawan-kawan yang lain juga. Jadi tuh masih tradisional lah, jadi dari mulut ke mulut gitu kan. Karena misalnya si klien A nih dia minta desainnya ke saya kan, lalu nanti saya kasih desainnya bagus, dia senang juga. Nah, jadi tuh dari klien A nih rekomendasikan saya ke kawannya yang juga mau buka usaha kan, buka usaha, saya kerjakan juga, desainnya bagus. Jadi itu dari mulut ke mulut sih sekarang. Kalau media sosial itu baru beberapa aja klien yang dapat kayak gitu, belum enak. Banyak kan dari mulut ke mulut, karena memang atas dasarnya kualitas dari desain yang dibikin dan juga komunikasi kita bagus, karena harganya juga pas dengan mereka kan. Itu sih dari anunya. Klien paling jauh selama menjalani usaha jasa desain ini dari mana? Jauh, kalau misalnya ini ya, kalau dalam kan ada juga saya ikut sih. Itu sih enggak dapat kemarin ya, pas ada penawaran kemarin. Jadi paling jauh cuma di Indonesia aja sih paling banyak. Itu tuh di Jogja kemarin apa. Itu pun karena rekomendasi dari keluarga saya. Ada kakak saya kuliah di sana, dia bilang saya bisa desain di sini kan, desain saya bikinkan. Kemarin juga dia mau bikin branding untuk clothing kemarin, untuk buka usaha baju gitu tuh. Jadi kerjasama, saya bikinkan desain baju untuk dia yang ngejual di sana. Kemarin tuh ada beberapa juga desain untuk yang Pac-Man Korea gitulah pokoknya tuh. Kemarin itu sih dia kemarin tuh. Dan lumayan juga sih anunya, kerjasama 3 bulan. Akhirnya pun saya pun tidak mampu kan, karena masih kuliah gimana. Jadi dari saya sendiri mutusin kontrak dengan dia di sana. Terus selama menjalani usaha nih, pasti kan berbagai macam nih tingkah kliennya, entah ada yang cerewet, entah ada yang memang ya mudah gitu untuk komunikasi. Nah, menurut Bang Febri selama ini gitu, klien yang paling cerewet mintanya apa aja sih gitu? Cerewet sekali sampai kayak gitu, nggak usah aja sama klien yang ini. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah berapa kali ya, karena awal-awal dulu ya. Sebenarnya tuh hal kayak gitu tuh bisa kita
apa ya, kayak di apa istilahnya ya, di anu ya, di apa tuh, di gimana kan tuh namanya tuh ya, lebih pas seneng itu, di dihindari gitu kan, istilah dihindari gitu tuh. Itu kan emangnya dari awal tuh emang sebenarnya ada perjanjian gitu tuh. Perjanjian dari misalnya revisinya berapa kali, deadline berapa kali. Jadi tuh emang dari awal kita udah deal gitu. Harganya berapa, revisinya berapa kali, dan namanya segala macam lah kan. Kebutuhan kayak gimana, mau dia tuh kayak gimana, itu udah semua deal semua di awalnya tuh. Jadi kalau misalnya kayak itu tuh pernah dulu saya gitu tuh beberapa kali, kayak yang saya bilang, yang ucapan yang cuma dikasih dibayar terima kasih gitu ya kan. Nah, itu tuh lumayan cerewet juga kemarin tuh. Itu karena saya nggak tahu juga gimana cara ngehandle klien karena baru-baru juga terjadi bidang ini. Itu kebanyakan dari sampai hampir seminggu kan, nggak kurang tidur, dia pun revisinya nggak habis-habis gitu dalam waktu dalam seminggu, puluhan kali maunya revisi gitu, hanya untuk logo ya, belum yang lain. Jadi itu dalam sehari itu nggak ada saya untuk buka-buka hal lain untuk berfokus desain di situ ya, karena revisinya nggak habis-habis. Itu pun karena memang saya belum belajar gimana cara deal apa tuh, deal kan harga segala macam dengan klien tadi itu sih. Nah, saya kan udah dengar nih cerita tentang susah ya, hitungannya tuh susah sekali gitu untuk menjadi seseorang yang bekerja di bidang ini terus buka usaha sendiri. Sementara yang saya dengar tadi, Bang Febri ini masih berkuliah juga. Nah, bagaimana sih cara bagi waktu nih antara pekerjaan sama kuliahnya? Berat sih emang kalau bagi kerjaan dengan kuliah tuh, karena emang kita yang pandai-pandai harus manajemen waktu ya. Misalnya nih kalau sekarang kan udah nyaman lah kan, udah apa tuh, udah kita WFH kan, nggak lagi itu nggak langsung ke apa tuh, nggak langsung ke tempat kita kuliah gitu, bisa online gitu. Kalau dulu kan harus datang datang ke kampus, nengok dosen, nengok dosen ngajar gimana gitu kan. Jadi itu dari emang saya petakan bagi saya sih. Misalnya nih kalau misalnya kuliah hari ada Senin misalnya, cuma ada 2 mata kuliah, jadi 2 mata kuliah itu betul-betul lah tuh jam yang kuliah tuh betul-betul kayak belajar gitu. Sisanya pulangnya itu langsung mengerjakan hal lain, ataupun ada target apa hari ini, mau kita promosi atau mau bikin portofolio atau mengenai tugas klien kan, dari klien itu desain klien langsung dikerjakan. Jadi kalau misalnya udah ada gitu, jangan nunggu-nunggu lagi gitu, jangan nunggu deadline baru dikerjakan. Itu tuh nanti tuh masih beban juga sebenarnya gitu, beban sendiri sih. Jadi kalau misalnya lagi kerja nih kan, kita harus profesional lagi gitu, harus menetapkan, karena kita udah menetapkan deadline dengan klien, jadi udah tanggal segitu harus selesai, nggak ada lagi itu ya kata alasan gimana gini-gini. Itu tuh udah mengurangi kepercayaan dari klien sendiri sih pasien kita. Itu sih intinya tuh, jangan apa ya, jangan nunggu-nunggu lah, jangan misalnya dari apa tuh, kayak tugas lah kan, oh minggu depan ini dikumpul, nanti jalan itunya kerjakannya. Kalau dari emang apa tuh kerjaan dari klien tuh, kalau udah misalnya hari ini dapat, kalau bisa hari ini mulai langsung dimulai, langsung dibuat desainnya. Itu kan nanti kan pas itu nanti tuh banyak lagi apa tuh, kemungkinan ada revisi segala macam. Nah di situ tuh kita tuh udah apa tuh, udah ada waktunya lah, waktunya kapan kita mau belajar, kapan lagi kita harus mengerjakannya. Di situ petakan dulu sih waktunya, yang mana prioritas kita masing-masing gitu. Itu sih. Oke, saya rasa wawancara pada hari ini sangat memotivasi sekali, di mana ada seorang pemuda yang masih berkuliah gitu, udah berani untuk memulai usahanya sendiri. Nah, terakhir nih, saya ingin minta statement terakhir dari Bang Febri untuk teman-teman di luar sana yang masih muda, terus punya niat nih mau bikin usaha sendiri, tapi malah belum berani gitu, entah karena memang tidak percaya diri dengan kemampuannya atau karena memang kendala lain, entah atau mungkin karena memang dasarnya memang malas untuk memulai usahanya. Boleh sedikit statement terakhir?
saya pakai sih kata-kata saya lagi sih yang saya biasa bilang kan, intinya kalau mau mulai itu jangan mikir gagal atau mikirnya dulu, yang penting gas ya dulu, digaskan ya dulu, jangan mikir apa ya, takut ya nanti oh ini nanti ini nggak tahu gimana hasilnya, belum dicoba kan, gas ya dulu, coba dulu, nanti lah mikir hasilnya, entah tuh dapat duit enggak, gagal atau enggak, intinya belajar dulu, intinya kita berkembang dulu, itu sih sebenarnya. Nah, sekarang pun saya masih gitu juga, gas ya intinya dulu. Udah, itu aja. Nggak ada tambahan lagi. Nggak ada sih, gas ya, dah itu ya. Oke, kalau memang udah ada tambahan lagi, terima kasih untuk waktunya udah menyempatkan menjadi narasumber saya dalam wawancara untuk memenuhi tugas kewirausahaan ini. Semoga usahanya Bang Febri tetap berjalan dengan lancar, terus kendala-kendala yang tadi itu bisa teratasi dengan baik mulai sekarang, terus solusi-solusinya cita-citanya juga pengen buka usaha, pengen buka studio, terus mempekerjakan teman-temannya juga bisa tercapai. Amin, terima kasih.